batu yang cukup unik. Bentuknya seperti kepala naga ini teman-teman ya. Jadi ini ya, sumber air ini tidak pernah surut teman-teman meskipun kemarau panjang, dan dupa yang masih menyala. Jadi ini seperti sosok semar ya, lubang ini seperti sosok semar teman-teman. Batu ini mirip dengan kepala manusia dan bekas-bekas dupa yang masih menyala. Ya, terbukti bahwa tempat ini merupakan tempat suci atau tempat pemujaannya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, salam budaya, salam Nusantara. Kali ini saya berada di sebuah pertitaan yang konon airnya itu terbaik kedua setelah Zam-Zam teman-teman. Jadi ini adalah pertitaan Prabu Erlangga ya. Jadi pertitaan Jolotundo namanya, yang berada di lokasi Mojokerto ya, Mojokerto di Desa Seloliman ya, Kabupaten Mojokerto. Ini kita masuk ya teman-teman ya. Dan sini terdapat gapura di kanan kirinya teman-teman ya. Kita mencoba masuk. Hari ini hari Sabtu, agak sepi ya teman-teman. Monggo Pak. Iya teman-teman ya, jadi suasana cukup tenang di sini. Dan sudah mulai terasa energinya teman-teman ya. Sudah mulai terasa energi yang cukup kuat di sini. Jadi ini ada sejarah singkat ya tentang pertitaan Jolotundo ya. Jadi pertitaan Jolotundo ini berada di Dusun Balikambang, Desa Seloliman, Kecamatan Trawas, Kabupaten Mojokerto, di area perhutani teman-teman, di area perhutani. Jadi didirikan pada tahun 977 Masehi setelah Empu Sendok berkuasa pada 929 Masehi ya teman-teman. Jadi ini bercorakan Hindu Buddha teman-teman, pertiaannya bercorakan Hindu Buddha. Ya, kita lihat seperti apa suasana pagi ini di pertitaan Jolotundo. Jadi suasana cukup asli teman-teman ya. Seperti biasa ada beberapa peraturan yang harus dipatuhi teman-teman ya. Jadi diantaranya dilarang merusak, mencuri, mencoret-coret ataupun mengotori ya. Karena kawasan ini bisa dibilang dilindungi teman-teman. Dan ini ada batu yang cukup unik teman-teman ya. Batu yang cukup unik. Bentuknya seperti kepala naga ini teman-teman ya. Seperti kepala naga ya. Ini matanya ya. Seperti kepala naga yang bertapa teman-teman. Dan ini ya. Biasanya suasana cukup ramai, tapi ini agak sepi kayaknya. Dan ini ya pertitaannya ya. Ini pertitaannya. Oke, kita akan coba melihat lebih dekat. Jadi seperti ini teman-teman. Ini ya. Jadi ini ada beberapa peraturan dilarang bermain di kolam teman-teman. Jadi ini. Jadi di sebelah kiri ini adalah kolam wanita. Dan di sebelah kanan ini untuk kolam laki-laki untuk mandi teman-teman. Cukup sepi ya, padahal biasanya ramai ya. Apa mungkin karena hari puasa itu teman-teman, jadi agak sepi. Dan ada beberapa ikan di sini ya, yang hidup dengan cukup nyaman ya. Biasanya banyak ikan koi, tapi ini kok sepi teman-teman. Padahal biasanya banyak beberapa ikan koi yang cukup banyak hari ini. Sangat luar biasa teman-teman ya. Dari situ ada beberapa dupa yang terlihat masih menyala. Jadi ini bisa dibawa pulang ya, untuk airnya bisa dibawa pulang, karena kalau menurut penelitian air ini memang kualitasnya tertua setelah air Zam-Zam. Ya, kita akan lihat sekelilingnya dulu ya, atau mungkin kita melihat pemandian untuk yang laki-laki. Dan airnya cukup terawat dengan baik. Jadi ya kolam yang laki-laki ya, nanti kita akan coba melihat ke sana. Mudah-mudahan tidak ada yang mandi. Nggak ada yang mandi Mas Jonas? Oh, enggak. Karena nggak ada yang mandi, kita coba mengambil video di sana ya, karena kalau ada yang mandi dilarang teman-teman. Belum tidak ada yang mandi, kita akan coba melihat bagaimana kolam pemandian untuk yang laki. Bismillahirrahmanirrahim. Rahayu. Jadi kalau untuk menuju ke kolam laki-laki ini ada beberapa pijakan batu teman-teman yang cukup licin. Jadi harus hati-hati ya. Bau aroma dupa sudah mulai menyengat teman-teman. Jadi ada beberapa dupa yang masih menyala ya di sini. Jadi harus hati-hati jika menyeberang ke sini karena ini cukup licin. Bismillahirrahmanirrahim. Nah ini ya, batunya bergerak-gerak teman-teman. Jadi harus hati-hati. Bismillahirrahmanirrahim.
Ini ya, jadi nggak ada yang mandi, jadi saya berani untuk mengambil video. Karena kalau ada yang mandi tidak boleh teman-teman ya, karena mengurangi sopanan. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi ini ya, sumber air ini tidak pernah surut teman-teman meskipun kemarau panjang. Jadi ini kolam untuk pemandian pria ya. Dan di sini ada beberapa dupa yang masih menyala. Ini cukup licin teman-teman ya, ini cukup licin. Batu ini cukup licin dan dupa yang masih menyala teman-teman. Jadi kita bisa mandi di sini dan juga langsung meminum air dari sumbernya. Dan ini juga terdapat beberapa seperti motif atau lambang-lambang ya, ini teman-teman. Ini teman-teman. Untuk tengahnya seperti itu. Kalau untuk yang mandi perempuan di sana ya. Ini nggak ada yang mandi, jadi saya bebas untuk mengambil video teman-teman ya. Dan ini tidak boleh ya, kalau untuk menyeberang ke tengah tidak boleh karena ini dibatasi ya. Selain petugas dilarang masuk. Tidak boleh ke area tengah. Ini teman-teman cukup licin teman-teman, airnya cukup jernih ya. Saya rasa cukup jernih dan bisa langsung dikonsumsi. Karena ini tempat suci, jadi cairan ya kalau masih banyak bunga-bunga ataupun dupa yang masih menyala. Jadi ini teman-teman ya, di Candi Jolotundo atau di pertirtaan Jolotundo ini kita juga bisa terapi ikan teman-teman ya. Jadi di sini banyak ikan-ikan kecil. Jadi ketika kita mencelupkan kaki kita di pertirtaan ini, otomatis ikan-ikan kecil ini akan menghampiri kaki kita ini. Terapi ikan di pertirtaan peninggalan dari Raja Airlangga. Keren kan teman-teman? Dan hari semakin siang semakin ramai ya teman-teman ya. Ini sekitar jam setengah 1. Ini semakin ramai, sudah banyak pengunjung yang datang. Saat kita baru pertama kali ke sini tadi masih sepi ya. Ini sekarang sudah banyak pengunjung teman-teman. Sudah mulai ramai ya. Mungkin nanti semakin sore semakin ramai teman-teman. Semakin sore semakin ramai. Masih di lereng Gunung Penanggungan. Oke kan setelah mandi cukup segar ya teman-teman. Kita lanjut lagi untuk mengulas dari lokasi ini ya. Jadi di sini juga ada beberapa bekas pecahan atau reruntuhan dari Candi Jolotundo ini. Oke, kita akan lanjut untuk terus menyusuri setiap sudut dari tempat ini. Dan di depan sana itu ternyata ada ini teman-teman, ada pohon yang tengahnya itu lubang seperti menggambarkan sosok Semar ya. Jadi ini ya, dari pohon ini ya, depan ini ya. Nah ini teman-teman ya, dari kejauhan sudah terlihat kan. Sorry. Nah ini teman-teman. Jadi lubang ini menggambarkan seperti sosok Semar atau tokoh pewayangan Semar ya ini ya. Kita akan lihat. Apakah benar seperti sosok Semar? Ternyata benar teman-teman ya. Jadi ini seperti sosok Semar ya. Lubang ini seperti sosok Semar teman-teman. Jadi yang berada di pohon yang cukup besar. Dan energinya cukup lumayan besar ya teman-teman ya. Dan di sana juga terdapat sebuah batu yang menyerupai kepala manusia teman-teman. Kita akan coba lihat ya. Nah ini ya batu yang menyerupai kepala manusia. Kita akan lihat seperti apa bentuk dari batunya. Ini ya. Jadi ini teman-teman ya. Nah, ini. Batu ini mirip dengan kepala manusia dan cukup besar, berada di atas pertirtaan. Ini ya. Sangat terlihat sosoknya teman-teman. Kita akan coba lihat. Nah ini ya. Batu yang seperti sosok kepala manusia. Jadi di situs ini juga terdapat tempat pemujaan teman-teman ya. Ini ya. Terdapat seperti apa ya, kalau bisa dibilang seperti arca teman-teman ya. Jadi banyak dupa, bekas-bekas dupa yang masih menyala ya. Terbukti bahwa tempat ini merupakan tempat suci atau tempat pemujaannya. Dan tempat yang disakralkan ini masih banyak sekali dupa-dupa yang masih menyala teman-teman. Jadi hampir tidak pernah padam ya dupa di sini ya, karena terus-menerus orang berziarah di sini teman-teman. Ya, sekian penelusuran kami ke pertirtaan Jolotundo atau situs Jolotundo ya.
Terima kasih teman-teman. Jangan lupa tetap ikuti terus channel YouTube-nya Laskar Satmata.